Halo adik-adik, pada kali ini kakak akan menjelaskan mengenai objek IPA dan pengamatannya. Ini merupakan materi IPA kelas 7 sekolah menengah pertama. Nah, pasti kalian bertanya apa sih yang dimaksud dengan pelajaran IPA. Nah, IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Para ilmuwan atau saintis mempelajari apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, dengan melakukan serangkaian penelitian, dengan sangat cermat dan hati-hati, seorang ilmuwan selalu melakukan observasi pada bidang-bidang dan objek yang diminati, digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, dalam pemecahan masalah ini, seseorang ilmuwan menggunakan langkah-langkah yang disebut dengan metode ilmiah. Adapun langkah-langkah dari metode ilmiah, yang pertama itu melakukan observasi awal. Nah, observasi ini dilakukan untuk mengamati keadaan awal objek penelitian, menganalisis sifat-sifat objek yang diteliti. Yang kedua, ada merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah ini adalah kegiatan menemukan dan menentukan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian yang akan ilmuwan lakukan. Yang ketiga itu merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Nah, hipotesis ini adalah membuat rumusan awal atau prediksi terhadap hasil dari permasalahan yang akan diangkat. Yang keempat itu melakukan eksperimen. Nah, eksperimen ini adalah melakukan percobaan untuk membuktikan hipotesis dengan mengendalikan variabel-variabel penelitian. Baik, untuk yang kelima itu melakukan analisis hasil. Nah, analisis hasil ini dikembangkan dari rumusan hipotesis yang telah dibuat. Nah, untuk mengetahui apakah hipotesis yang dibuat dapat menjelaskan fenomena permasalahan yang terjadi atau tidak. Yang keenam, yaitu menarik simpulan. Nah, setelah hasil dianalisis dan dihubungkan dengan hipotesis peneliti, dapat menarik simpulan yang menjelaskan hubungan-hubungan tersebut dengan singkat dan jelas. Untuk materi selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai proses penyelidikan IPA. Nah, proses penyelidikan IPA ini meliputi 3 tahap, yaitu pengamatan, membuat inferensi, dan juga mengkomunikasikan. Nah, untuk yang pertama itu pengamatan. Nah, pengamatan ini adalah proses mengumpulkan data dan informasi tentang benda yang sedang diselidiki. Nah, pengamatan dapat dilakukan dengan bantuan indera manusia maupun alat. Misalnya, mengamati perubahan warna lautan dapat dilakukan dengan indera penglihatan atau melakukan pengamatan terhadap bakteri, yaitu menggunakan mikroskop. Yang kedua yaitu membuat inferensi. Nah, inferensi ini merupakan merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat pengamatan. Nah, penjelasan tersebut digunakan untuk menemukan hubungan aspek yang diamati dan membuat hipotesis atau dugaan sementara. Yang ketiga itu langkah selanjutnya yaitu mengkomunikasikan. Nah, hasil penyelidikan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan nanti dapat dikomunikasikan, yaitu dengan membuat misalnya dalam bentuk tabel, grafik, bagan ataupun gambar. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke materi objek IPA. Nah, objek
IPA yang dipelajari dalam IPA itu adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari dengan pola-pola dan keteraturannya. Nah, objek IPA ini dapat berupa benda berukuran sangat kecil atau mikroskopis dan juga benda berukuran sangat besar atau makroskopis. Nah, benda yang berukuran sangat kecil itu misalnya itu ada bakteri, virus, dan untuk benda yang berukuran sangat besar itu seperti lautan, bumi, dan tata surya yang dipelajari di objek IPA. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai bagian-bagian IPA. Nah, ilmu pengetahuan alam atau IPA ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama ada ilmu fisika. Nah, fisika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam, seperti materi, energi, cahaya, gerak, panas, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada kimia. Nah, kimia ini adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai materi dan perubahannya, serta interaksi antar materi yang satu dengan materi lainnya. Untuk ketiga itu ada ilmu biologi. Nah, biologi ini adalah cabang IPA yang mempelajari sistem kehidupan, mulai dari ukuran yang kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Nah, untuk selanjutnya itu IPA mempelajari mengenai ilmu bumi dan juga antariksa. Nah, ilmu bumi dan antariksa ini merupakan cabang IPA yang mempelajari tentang asal mula bumi, berkembangnya dan keadaan saat ini, mempelajari juga tentang planet dan juga berbagai benda langit, tentunya mempelajari tentang tata surya. Nah, sekian penjelasan materi kali ini. Jangan lupa saksikan video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.